Semoga tadi yang jawab salam semangat, insya Allah bisa ke tanah suci. Amin. Mau ke tanah suci? Mau sekali atau mau banget? Banget. Mau cepat atau lambat? Cepat. Sudah mendaftar? Belum. Bagaimana ceritanya mau cepat belum mendaftar? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya calon-calon duyufullah, calon-calon duyufur Rahman, calon-calon duyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, calon-calon tamunya Allah, calon-calon tamu Rasulullah, dan juga para pengantar yang mengantarkan keluarganya pergi ke sini, melepas kepergian keluarga untuk bisa pergi ke tanah suci. Semoga kesempatan ini ibu bapak hanya mengantar. Nanti kesempatan yang akan datang ibu bapak yang diantar. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Masya Allah, ini salah satu ikhtiar kita. Jadi ibu bapak yang mengantar bukan hanya sekedar mengantar, berdoa dalam hati, ya Allah, saya sekarang antar nih, saya sekarang mohon maaf mengantar keluarga untuk ke tanah suci. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang akan datang keluarga yang akan mengantar saya ke tanah suci. Apalagi sekarang para malaikat hadir di sini, karena orang yang pergi ke tanah suci itu dari semenjak dia keluar rumah sampai nanti datang ke rumah lagi pulang, insya Allah malaikat terus mendampingi dia, mendoakan dia, meridhoi dia. Jadi kalau ibu yang mengantar di sini berdoa, lalu didengar oleh malaikat yang hadir di sini, diaminkan oleh malaikat, insya Allah cepat dikabul. Amin. Insya Allah juga bisa ke tanah suci. Amin. Dan jangan lupa pergi umrahnya sama PT Nabila Amalia. Insyaallah. Promosi. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, khususnya para tamu-tamu Allah, bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Semalam sempat tidur? Hah? Alhamdulillah Tidur? Alhamdulillah, istirahat. Ibu bapak calon-calon tamunya Allah, kita sekarang berada di sini untuk acara pelepasan kepergian kita ke tanah suci. Untuk sama-sama kita jihad, untuk sama-sama kita mengharap ridha Allah, sama-sama ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak pergi umroh, capek, lelah, nanti rindu dengan keluarga. Plus kita harus keluarin uang banyak untuk pergi ke tanah suci. Sampai di sana kita pun capek, bermasjid, ibadah, sholat, tawaf, sa'i, dan sebagainya. Tapi itulah yang namanya ibadah kebaikan. Semakin ibu bapak banyak mengeluarkan, banyak mengorbankan
segala amal kebaikan kita. Akan semakin banyak juga nanti pahala yang akan Allah sediakan. Jadi kalau kita untuk ibadah, jangan pandang, mohon maaf, masolila berat sekali, mahal sekali. Masya Allah, apalagi kita mampu untuk bisa melakukan itu, maka semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak pula Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan. Maka kalau pergi ke tanah suci, bila perlu kalau kita mampu, jangan cari yang murah, cari yang mahal kalau kita mampu. Kenapa? Karena nanti gantiannya juga dari Allah semakin banyak. Jangan pilih yang masempo, padahal kita mau, ternyata apa? Terlalu masempo, tidak nanti pergi. Masya Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ikhlas yang apa yang sudah kita keluarkan untuk pergi ke tanah suci, baik materi maupun imateri. Karena ketika kita ikhlas apa yang kita keluarkan, janji Allah apa? Allah akan ganti, Allah akan berikan jalan bahkan jauh lebih banyak dari apa yang sudah kita keluarkan, insya Allah. Yang kedua, ikhlas kita pergi ke tanah suci lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, semata-mata liltiqa'i mardatillah, mengharap ridha Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Jangan kita pergi ke tanah suci, maaf, saya mau ke tanah suci biar biar dianggap orang sudah ke tanah suci. Apalagi saya mau ke tanah suci mau beli cerek di sana. Di sini juga ada cerek, betul? Mau ke tanah suci mau beli emas, di sini juga ada jual emas. Kita cari di sana, kita pergi ke sana, dapati, usahakan apa yang tidak ada di sini, kita kejar di sana. Apa yang tidak ada di sini? Tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat di mana ketika kita berdoa cepat connect di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinyalnya kuat, langsung wes bablas anginnya. Kenapa? Sinyalnya kuat karena di tempat-tempat mustajab yang tidak ada di tempat lain. Di mana itu? Hajar Aswad, Multazam. Kemarin kita manasik, di mana lagi? Hijr Ismail. Di mana lagi? Maqam Ibrahim. Di mana lagi? Raudhah. Itu tidak kita dapati di kampung Kak. Maka ketika kita di sana diberikan kenikmatan oleh Allah, manfaatkan, optimalkan untuk bisa meraih segalanya di sana. Maka luruskan niatan, pakanjang memang kiniatan lillahi ta'ala. Apalagi jangan sampai kita di sana berbuat ya Allah marah, Allah murkai, Allah tidak suka. Kan kita di sana nanti baca tarbiyah. Sudah hafal tarbiyahnya? Ada yang belum hafal? Halo? Belum. Ada yang belum hafal? Coba saya tes lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ingat, laka wal mulk, bukan malakul maut. Karena begitu biasanya, apalagi lidah orang tua.
hamda wan ni'mata malakal maut. Lakawal Innal hamda labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Benar-benar kita murnikan tauhid kita, menghadap rumah Allah, ibadah di sana, memperbanyak amal soleh di sana, maka Allah akan melihat usaha kita dan insya Allah Allah tetapkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi. Amin. Amin ya rabbal. Pasang niat yang bagus. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, jaga akhlak kita di sana. Maaf, kita mau pergi ke rumah bupati, ke rumah bapak gubernur, ke rumah pejabat, kan kita jaga, toh? Iya tuan, iya tuan. Rapi pakaian kita jaga akhlak kita. Ini mau ke rumah yang menciptakan para pejabat itu. Ini mau ke rumah zat yang menguasai kita, zat yang memberikan kita rezeki, zat yang mengatur kita. Maka seharusnya kita harus jauh lebih sopan, jauh lebih beradab ketika kita berada di tanah Allah, di tanah suci, di rumah Allah. Jaga akhlak kita. Perbanyak sampah, jangan banyak madarek. Biasa madarek ya ibu? Bu? Biasa. Kalau biasa saya pusing kalau ibu banyak madarek. Biasa manoko-noko? Biasa. Biasa manana-nana? Biasa magala apa? Masya Allah. Jaga akhlak kita. Kalau ada yang kurang berkenan, kita langsung baca doa. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan hati hamba. Ya Allah, tolong mohon maaf, ademkan, tenangkan hati hamba. Ini ujian darimu ya Allah. Karena tidak melulu apa yang kita harapkan akan tercapai. Betul? Tidak melulu apa yang kita panjatkan dikabulkan. Tidak melulu apa yang kita inginkan akan terpenuhi. Kalau semua keinginan dipenuhi oleh Allah, kalau semua doa dikabulkan oleh Allah, bagaimana kita mau belajar ilmu sabar? Maka di sana sabar. Kalau ada yang kurang berkenan, langsung istighfar, astagfirullah. Karena biasa banyak kejadian yang tidak kita menyenangkan. Ada jamaah saya di Madinah sholat, contoh, dia di Madinah di Masjid Nabawi sholat. Ketika sujud, ada orang Afrika besar tinggi, pakai baju gamis, baju jubah. Pas dia berdiri, di depannya kepalanya jamaah saya yang sedang sujud. Ketika ini jamaah bangun dari sujud, masalah. Kenapa? Gelap. Loh, kenapa ini gelap? Jangan-jangan saya sudah di dalam kubur ini. Tapi dia langsung tenangkan hati, dia sujud lagi. Pas kedua sujud, dia kedua bangun, oh sudah tidak gelap. Kenapa itu tadi gelap? Karena ternyata, mohon maaf, dia masuk di bajunya orang Turki ini. Orang Afrika ini. Karena orangnya besar tinggi, bajunya besar. Jadi itu kepalanya masuk ke dalam baju. Masya Allah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, dia usap muka, dia pegang kepala, digagas si songkoknya, lanyak songkoknya. Ternyata songkoknya ikut bajunya orang Afrika tadi. Dia panggil-panggil, haji songkok
songkokku. Orang Afrika nggak kenal songkok. Masya Allah, inilah salah satu. Kita sementara sembahyang di situ, kita sementara sholat dilangkahin, maka apa? Harus sabar, ikhlas, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong dikurangi pada ringkitnya, dikurangi anak-anaknya. Insya, apalagi yang pergi sama suami. Coba angkat tangan yang pergi sama suaminya. Hati-hati. Sabar. Juga nanti maaf karena kita sekamar berempat, jadi mohon maaf terpisah sama suami kita. 14 hari. Gak apa-apa. Yang penting kita ibadah. Karena kalau sampai suami kita nanti gak ibadah-ibadah lagi. Masya Allah. Jadi sabar, ikhlas, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, saya hanya berpesan, tolong di sana semaksimal mungkin kita disiplin. Artinya disiplin sesuai dengan perjanjian yang sudah kita buat. Artinya apa? Kalau kami bilang, tolong nanti kita mau city tour, kumpul di lobi hotel jam sekian, jam 7 misalkan. Usaha semaksimal mungkin sebelum jam 7 sudah hadir. Jangan telat-telat, jangan lambat loading. Karena kapan kita telat, 1 jam kita telat, 2 jam kita telat, ini yang rugi kita juga. Karena ketika kita city tour, kita nggak mau meninggalkan sampai tidak sholat berjamaah di masjid. Kalau kita terlambat, nanti kita city tournya tidak maksimal, pun kita mungkin tidak bisa sampai tepat waktu, sholatnya kita tidak berjamaah. Ini pun apa? Karena 1 orang, 2 orang bisa merugikan banyak orang. Jadi tolong disiplin waktu semaksimal mungkin, on time, sehingga insya Allah program-program yang kita sudah canangkan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, dan insya Allah semua akan sesuai dengan apa yang kita sudah programkan. Insya Allah. Ini para pengantar. Halo, jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tolong doakan ini keluarga yang mengantar. Hah? Ingat gak tadi yang ngantar? Ingat gak tadi yang ngantar? Ingat semua wajahnya? Ingat namanya? Sebut satu persatu. Di tempat-tempat mustajab. Ya Allah, sekarang saya pergi, tolong nanti panggil juga si Anu. Panggil. Makanya yang ngantar, tolong setor muka. Saya. Kenapa? Biar didoakan. Karena doa di sana, masya Allah ya Rahmannya Karim. Ingat, doakan mereka khususnya yang mengantar pada kali ini, dan jangan lupa oleh-oleh gincu. Yang penting doanya Bu ya, Bu, Ibu. Yang penting doanya. Masya Allah ya Rahmannya Karim. Nah, untuk keluarga para pengantar, keluarga kita ini hari ini pergi kita ke Makassar. Insya Allah kita bermalam di Hotel Dharma Nusantara di sampingnya bandara. Dan besok, mohon maaf ibu bapak kalau kita sampai di sana sore, insya Allah nanti ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib kita pemantapan lagi, kalau memungkinkan nanti di hotel di Makassar kita pemantapan, kita manasik lagi sedikit untuk mengarahkan sambil kita makan malam nanti. Dan insya Allah kita jam 3 sudah standby pergi ke bandara. Jam 3 subuh, bukan jam 3 sore. Kalau jam 3 sore nanti ketinggalan. Kenapa? Karena pesawatnya itu jam 9.20 pagi sudah take off. Biasanya kalau internasional itu 2 jam sebelum take off
sudah persiapan memang. Jadi insya Allah kita sholat subuhnya di bandara. Sholat subuhnya di bandara. Ingat, yang ada di koper kecil pakaian ihram tak ada semua Pak. Ada di tas kecil semua. Hah? Sama sendal jepit ada. Ikat pinggang. Jangan sampai nggak ada ikat pinggangnya, kebetulan angka beneta ditarik-tarik kayak ihram tak. Copot. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik semangat Pak, labbaik Pak, kayak ihramnya tinggalan melojo-lojo tuh. Masya Allah. Ibu nggak masalah pakai begini pun kita sudah lihat ihram sudah. Yang penting untuk seorang wanita itu menutup aurat, enggak wajib putih, tapi memang dianjurkan biar bersih kelihatan putih. Yang penting menutup auratnya perempuan, jami'ul badani wal ilal wajhi wal qafain, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi tutup semua kaki selama kita ihram, selama kita belum tahallul, tolong dijaga keadaan ihram tak, dijaga aurat tak. Tapi kalau mau ganti pakaian nanti kita ganti pakaiannya di bandara airport di Jeddah. Tapi nanti di Makassar ingatkan lagi kita memang mandi sunnah ihram. Karena ibu-ibu pengharap pengantar ini keluarga tak, mohon maaf besok sampai hari Senin kita take off jam 9. Insya Allah sampai di bandara Jeddah jam 5 sore. Dan kita programnya langsung ke Mekah. Jadi kita langsung mengambil umroh. Kita prioritaskan yang wajib dulu. Yang wajib nanti 5 hari kita di Mekah, lalu kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Yang ada di program travel kita 2 kali umroh. Yang difasilitasi secara fee gratis adalah 2 kali umroh. Artinya kalau ibu bapak mau pergi umroh lagi ke 3 kali, ke 4 kali, ke 5 kali, kita memfasilitasi, artinya kita mengantar. Kita tinggal ke Takim, nanti tinggal informasikan ke kami. Dan selanjutnya sampai di Mekah 5 hari kita bermalam insya Allah hotel kita itu di Mekah Tower, Hilton Tower. Jadi hotelnya namanya Hilton Tower. Pas turun dari hotel sudah halaman masjid. Maka optimalkan, maksimalkan Allah yang sudah kasih kesempatan kita nikmat. Mungkin kita sering dengar ada jamaah mohon maaf keluarga tak, tempat tinggalnya jauh sampai jalan kaki 300 meter, 400 meter. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Hotel tak dekat insya Allah maksimalkan. Karena biasanya kalau dekat dia Jampani. Ai macawe nanti dulu jolom ini Masya Allah. Kenapa macawe ini? Bisa jadi kita nggak bisa sholat di masjid karena setengah jam sebelum kita sebelum azan itu akses ke dalam masjid sudah ditutup. Jadi apabila perlu 1 jam sebelum azan kita sudah masuk memang ke masjid sehingga sholatnya di dalam masjid. Percuma kita mohon maaf hotel tak dekat tapi selalu sholat di halaman masjid. Artinya sah, tapi kurang utama, kurang bagus. Kenapa? Karena kita bila perlu di depan Ka'bah. Maaf, jamaah. Orang yang berada di tanah suci, Masya Allah, itu apa? Ada 120 rahmat. 120 rahmat. 60 rahmat Allah berikan kepada siapa? Litaifin, kepada orang-orang yang tawaf. Maka kalau di masjid-masjid lain kita setiap datang ke masjid disunahkan salat tahiyatul masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram kita disunahkan pertama datang Masjidil Haram adalah tawaf kalau bisa. Tapi untuk laki-laki kalau kita mau sholat di depan Ka'bah harus selalu pakai kain ihram. Gak mesti umroh, artinya hanya pakai kain ihram saja. Gak apa-apa pakai celana dalam karena bukan dalam keadaan ihram. Kalau mau sholat
di lantai bawah pas di depan Ka'bah. Nggak tahu nanti, biasanya seperti itu kemarin-kemarin. Tapi kalau ibu nggak masalah, yang penting nutup aurat sekali lagi. 60 untuk orang yang tawaf, 40 lil musallin, untuk orang-orang yang sholat, 40 rahmat. Oh nggak bisa tawaf susah, sholat perbanyak. Yang 20-nya untuk siapa? Linnadzuri ka'bati, untuk orang-orang yang hanya sekedar memandang Ka'bah. Kita lihatin Ka'bah saja nih, Allah sudah kasih 20 rahmat, 20 pahala, Masya Allah. Maka usahakan kita di depan Ka'bah. Kalau ingin di depan Ka'bah, usahakan secepat mungkin kita bisa datang ke dalam masjid. Kita di Mekah, hotel namanya Hilton Tower. 5 hari kita di hotel di Mekah, lalu kita menuju ke Madinah. Di Madinah kita 5 hari hotel tadi Royal Andalus. Kalau tadi Hilton Tower bintang 5, bukan bintang 7. Kalau bintang 7 pusing. Tapi kalau di Madinah mohon maaf bintang 4. Tapi kenapa kami mengambil Royal Andalus? Kami melihat strategi tempatnya. Walaupun hanya bintang 4, tapi di situ hotel yang paling dekat bintang 4 itu. Kita keluar dari hotel, lihat kiri sudah alamat masjid. Maka optimalkan lagi kita di Madinah. Semaksimal mungkin kita bisa ibadah, kita masuk ke Raudhah dan sebagainya, city tour. Mudah-mudahan sekali lagi Allah beri kekuatan, Allah beri kesehatan, Allah selalu beri kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan ibadah-ibadah di tanah suci. Insya Allah. Mungkin para pengantar, insya Allah keluarga nanti pulang. Kita tinggalkan tanah suci tanggal 21 hari Kamis sampai di Makassar tanggal 22 September hari Jumat. Hari Jumat kurang lebih jam 2 siang kita sampai, tanggal 22 kita sampai di Makassar, mungkin malam sampai di Pindrang. Doakan mudah-mudahan keluarga tak sehat semua. Ya, mungkin habis Isya kita sudah sampai di Pindrang insya Allah tanggal 22 September hari Jumat. Yang mau menjemput silakan. Bu, Pak, Ibu, bagaimana, sudah siap? Siap apa? Siap berangkat, Masya Allah. Jadi ini saja mungkin pengarahan dari kami. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, dan sekedar informasi, keberangkatan kami selanjutnya PT Nabila Amalia itu insya Allah di akhir Oktober. Jadi kalau ada akhir Oktober. Jadi kalau ada mungkin yang berminat untuk melakukan ibadah umroh atau keluarga silakan daftar. Tapi rasakan dulu, nikmati dulu pelayanan dari kami. Kami nggak akan bicara mulu-mulu, kami nggak promosi mulu-mulu, tapi kami hanya memberikan action, memberikan pelayanan karena PT Nabila ini punya moto melayani dengan 10 hati. 10 hati. Masya Allah. Jadi kalau yang baik ceritakanlah, ceritakan yang baik-baik. Kalau ada yang kurang baik, tolong kasih masukan kepada kami. Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan sesuatu yang terbaik untuk Bapak dan Bapak. Tapi kalau ada yang kurang berkenan, ya itulah mungkin bisa kami perbaiki ke depannya. Dan nanti Oktober, ada lagi Desember, kami setiap 2 bulan sekali insya Allah kami memberangkatkan jamaah-jamaah kami. Dan PT Nabila ini adalah salah satu daripada 4 travel yang ada di Pindrang yang memiliki izin resmi dan menjadi kantor pusat memang di Pindrang. Dan izin resmi, kalau sudah izin resmi kami terpantau di Kemenang, nggak bisa sewenang-wenang. Dan kami ada standarnya, dengan paket sekian, hotelnya harus sekian dan sekian-sekian. Nggak bisa, kami tidak boleh sembrono dan tidak boleh sembarangan. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak, insya Allah kita dimudahkan
dilancarkan oleh Allah keberangkatan kita, dan mudah-mudahan bisa ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan nanti, mohon maaf, setelah ini kami foto dulu ya. Sebentar, nanti foto. Sebelum itu nanti baru dipanggil sesuai dengan bisnya. Ini bisnya antara bis 2 dan bis 3. Kemana satunya? Satunya udah duluan. Jadi bis 2 dan bis 3 nanti dipanggil. Bis 2 siapa saja yang belum dipanggil harap tunggu dulu, nanti baru biar kita aman dan sebagainya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala khilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti selanjutnya doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.